Anda kembali di iNews Today, pemirsa. Kawasan Kota Tua Jakarta Barat menjadi destinasi wisata favorit masyarakat untuk menghabiskan libur tahun baru. Ya, hari pertama libur tahun baru diperkirakan total 30.000 pengunjung datang ke Kota Tua. Warga dan wisatawan dari berbagai daerah memadati objek wisata Kota Tua untuk menghabiskan libur tahun baru. Pengunjung berlibur bersama keluarga dan sanak saudara menikmati sejumlah fasilitas di Kota Tua, mulai dari menaiki sepeda hias sambil berkeliling Kota Tua, berfoto, hingga berkunjung ke museum. Selain murah, pengunjung memilih berlibur ke Kota Tua karena bisa jadi wisata edukasi sejarah bagi anak-anak. Kalau saya dari Bekasi, tapi kebetulan ini ngajak ponakan saya dari Jambi. Dia kebetulan lagi liburan di sini. Kepengen banget ngunjungin museum wayang sama lighting art. Jadi saya pikir nggak usah kemana-mana, cukup satu tempat, tapi beberapa destinasi kita capai. Diprediksi selama musim libur, setiap hari ada 30.000 pengunjung datang berkunjung ke Kota Tua. Para pengunjung diimbau untuk menjaga barang bawaan serta mengawasi anak-anak. Dari Jakarta, Steven Patinama, Dede Rudi, iNews melaporkan. Ya, sementara itu kawasan dunia fantasi Ancol ramai wisatawan dari berbagai daerah. Ya, para wisatawan mengajak keluarga untuk menjajal beragam wahana menarik dan seru. Ribuan wisatawan memadati kawasan Dufan selama libur tahun baru. Pengunjung begitu semangat mencoba berbagai wahana permainan di Dufan, mulai dari wahana ekstrim hingga wahana keluarga. Antrian panjang pun tidak terelakkan, namun hal ini tidak menyurutkan antusiasme wisatawan. Selain wahana permainan, berbagai atraksi khusus dan hiburan live juga disiapkan untuk menambah semarak perayaan Tahun Baru. Di sini, pengunjung bisa bersuah foto sepuasnya di sejumlah spot-spot ikon Dufan. Bu Dwi, kalau boleh tahu kesini sama siapa nih, Bu? Sama karyawan. Karyawan, kalau boleh tahu dari mana nih, Bu? Saya dari Cikamurang. Cikamuran, ini jauh-jauh kesini sengaja memang mau berlibur tahun baru kesini atau gimana? Ya, sengaja buat berlibur. Apa aja nih, Bu, wahana wayang yang udah dinaikin dan gimana suasana di Dufan? Wahana yang udah dinaikin, biang lala ya, istana boneka, baru itu aja sih. Lonjakan pengunjung Dufan diprediksi akan berlangsung hingga akhir masa libur Nataru. Pihak Dufan pun menambahkan petugas untuk menjaga kelancaran dan keselamatan pengunjung Dufan. Dari Jakarta, Henry Aprila, Muhammad Zulkarnain, dan Ari Setiawan, iNews melaporkan. Ya, untuk mengetahui keramaian pengunjung menjajal Dufan, kita sudah terhubung dengan jurnalis iNews, ada Dilami Aulia. Ya, selamat pagi Dilami. Seperti apa antusiasme pengunjung berlibur di sana? Selamat pagi Syafa, Togi dan juga pemirsa. Antusiasmenya sangat terasa ya, sangat tinggi. Bahkan masyarakat yang tidak hanya dari Jakarta ini sudah datang dari pukul 8 hingga 9 pagi untuk mengantri di gate ya. Nah, kalau untuk jam buka Dufan atau dunia fantasi ini memang dibuka pada pukul 10 pagi. Nah, saya akan menunjukkan dengan juru kamera saya Rama Romadona di mana ini mulai raya, padahal tadi pada tepat pukul 10 ini antriannya sungguh luar biasa panjang sekali. Togi dan juga Syafa ya, masyarakatnya juga kebanyakan adalah keluarga yang membawa anak-anak mereka untuk berlibur di masa momen libur Natal dan juga Tahun Baru 2026 ini. Nah, kalau kita melihat ya tadi di antrian kendaraan di gate masuk Ancol juga kira-kira ada lebih dari 1.000 kendaraan yang melintas. Bahkan di parkiran dunia fantasi ini juga banyak sekali, sudah mulai penuh nih Togi. Pagi-pagi saja sudah penuh, apalagi nanti siang hari. Banyak wahana yang bisa dinikmati oleh para pengunjung di sini ya. Nah, kita akan coba cari pengunjung kira-kira wahana apa saja sih yang menjadi favorit di sini nih Togi dan juga pemirsa. Coba kita tanya. Halo, dengan siapa dan dari mana? Tata. Tata dari mana? Dari Tangerang. Dari
Tangerang. Kesini sama siapa Tata? Sama itu keluargaku. Kenapa memilih ke Dufan? Dufan kan enak ya Kak, rame tempatnya juga, tempat bermainnya juga banyak, lagi deket juga dari Tangerang. Iya. Permainan atau wahana apa sih yang pengen Tata naiki atau coba? Aku mau nyoba roller coaster sih, Histeria, iya. Tapi takut sih aku gampang deg-degan. Santai-santai aja. Iya, ekstrim-ekstrim di sini, mau nyoba sih sekali. Oke, gimana nih Tata? Kesini dari jam berapa nih tadi dari Tangerang? Aku tadi berangkat dari rumah jam 8. Iya. Sini tadi udah masih ngantri di depan atau seperti apa? Ngantri sih, tapi pas nyampe ke sini nggak lumayan lama kok ngantrinya. Iya. Nah, terima kasih Tata. Nanti kita naik wahana ekstrim bareng ya. Oke, bye-bye Tata. Nah, Togi dan juga Syafa, banyak sekali kalau anak-anak muda ya wahananya memang wahana yang cukup ekstrim seperti kora-kora, ontang-anting juga cukup ekstrim ya. Tapi kalau misalnya yang bawa anak-anak bisa naiknya istana boneka begitu ya, yang melihat boneka-boneka yang lucu-lucu. Jadi kalau ke sini bisa banget Togi dan juga Syafa, dimulai dari pukul 10 pagi hingga kalau hari ini pukul 6 sore hari. Nah, kalau tiketnya ini start dari Rp200.000. Namun karena periode yang lumayan libur panjang ini, Anda juga bisa mencoba fast track ya untuk pengalaman lebih baik lagi. Kembali ke studio Togi dan juga Syafa. Iya, terima kasih Dilami Aulia langsung dari Dufan Ancol Jakarta, dan selamat bertugas kembali. Gimana Togi? Tertarik nyusul ke Dufan nanti? Nanti kita ketemu di sana untuk ini ya, wahana ekstrim karena kita masih Emang muda berani? ya. Berani. Baik, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Libur Tahun Baru 2026, Taman Mini Indonesia Indah ramai dipadati oleh pengunjung. Ya, banyak orang tua mengajak buah hatinya untuk bermain di instalasi cahaya warna-warni di area hutan menyala. Selain anjungan Nusantara daerah, sejumlah kegiatan menarik hadir di Taman Mini Indonesia Indah dalam menyambut tahun baru. Salah satunya instalasi lampu di area hutan menyala Dongeng Nusantara. Hutan menyala menjadi salah satu instalasi edukatif. Pengunjung bisa berjalan santai menyusuri jalur yang telah ditata sambil menikmati kisah-kisah rakyat Nusantara yang dihidupkan melalui instalasi kreatif dan tata cahaya artistik. Mulai dari kisah Lutung Kasarung hingga Maling Kundang. Dalam momen libur sekolah dan tahun baru kali ini, banyak orang tua yang mengajak buah hatinya khusus bermain di hutan menyala TMI. Senang banget sih Kak, kan warna-warni nih. Terus kan lihat di sosmed tuh ada yang nih face painting kayak gini tuh tadi nyobain kan ya. Jadi seru banget. Kakak kalau boleh tahu kenapa sih mutusin untuk ngajak anak-anak ke sini gitu? Ya karena ini kan emang temanya buat anak-anak banget nih ya, Nusantara. Terus tadi sama yang lampu di sana, ya itu sih emang cocok buat anak-anak sih. Aktivitas pendukung juga hadir seperti free face painting serta melihat karya glow in the dark yang menambah keseruan suasana wisata malam. Dari Jakarta, Amrita Rida, Adi Supriyatna, iNews melaporkan.